Selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, good evening, guys. Good evening, everybody. Gimana kabarnya? Gimana weekend kemarin? Ketemu bule untuk coba belajar bahasa Inggris, praktek bahasa Inggris. Ya, I'm fine. Thank you. Masih semangat ya? Semangat. Saya cek sound dulu, cek suara dulu. Bagus di sana, bagus. Oke. Ketemu bule. Bulenya ngomong Mandarin. Oh, berarti bulenya udah belajar Mandarin ya. Bulenya suruh ngomong Inggris dong. Kemarin gimana weekendnya? Coba ceritakan. Tuliskan di situ. Oh, ngomong Jawa. Kita tunggu 5 menit dulu ya. Kita santai dulu 5 menit sambil mengembalikan semangat. Berhubung udah malam nih. Australia, orang Australia. Siapa Inggris jawabnya Mandarin. Ya, belajar Inggris. Belajar bahasa Inggris menyenangkan langsung dengan orang asingnya. Jadi kalau ketemu tuh jangan nggak pede, jangan minder. Sapa aja. Hello sir, how are you? Nice to meet you. What's your name? Where do you come from? Gitu. Seperti itu percakapannya. Biasa aja. Sambil kita juga belajar mendengarkan, mencoba mengerti apa yang mereka katakan. Tuh belajarnya. Jadi belajar gak mesti harus di kelas. Ya. Was always the same. Work and work never did other than work. Quiet, boring. Oh gitu ya. Oh mantap. Bagus. Ngomong bahasa Inggris. Majikannya diajak ngomong bahasa Inggris. Kira-kira marah nggak ya? Saya diajak ngomong bahasa Inggris biasanya bisa mereka. Biasanya, tapi nggak semua. Kita senam otak dulu nih, lumayan soalnya materinya tentang tenses. Lumayan ngantuk. Boleh sambil nyemal-nyemil, boleh sambil minum, monggo. Yang penting tidak kehilangan konsentrasi dalam belajar. Baik, bisa dimulai ya. Sekarang bisa dimulai nih. Sudah mulai semangat lagi. Baik, selamat malam rekan-rekan. Selamat malam, good evening.
guys, good evening everybody, good evening everyone. Sebelum kita memulai pelajaran pada malam hari ini, seperti biasa kita memohon doa sebelum kita belajar, agar supaya kita diberi kemudahan dalam menerima, mencerna, dan mengerti apa yang disampaikan. Oke ya. Baik, berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Sudah tidak terasa, sekarang sudah pertemuan ke-9. Sesi ke-9. Ya, silakan, monggo yang telat baru saja dibuka kok kelasnya. Kita tidak terasa sudah pertemuan ke-9 pada semester 1 ini. Baik. Apa agendanya hari ini? Nah, ada 5 agenda yang insya Allah akan saya bahas dalam 1 jam 10 menit ke depan. Ya, itu mengenai tenses. Kemudian tenses dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama adalah past tense, present tense, dan future tense. Apa saja artinya, apa dalam penggunaannya seperti apa, maksud dan tujuan tenses itu seperti apa, nanti akan kita bahas per materi. Kemudian di situ ada kenapa saya memasukkan will dan versus going to. Nah, oke. Sebelumnya pelajaran hari ini tidak ada dalam buku. Kita hanya mengulas apa yang akan kita hadapi nanti pada saat ujian yang sebenarnya. Ujian apa yang dimaksud? Nah, nanti pada saat UN. Nah, kita coba berpikir selangkah lebih maju, bahkan 2 langkah lebih maju. Ini hanya pengetahuan umum saja. Jadi tidak ada di buku, hanya sebagai pengetahuan umum bahwa yang di buku kemarin-kemarin itu ternyata ada past tense, present, dan future. Bahkan nanti rekan-rekan juga pernah menggunakan salah satu dari tenses tersebut. Gitu ya. Oke. Will versus going to. Nah, suka bingung juga di situ, nanti penjelasannya tersendiri. Kemudian ada penggunaannya tenses maksudnya di sini. Kemudian formulation of tenses. Nah, tenses ini punya formula, punya racikan, punya rumus istilahnya gitu ya, untuk mempermudah dalam penggunaannya. Itu tujuan untuk dibuatkan formulasi. Kemudian ada aturan baku dalam bahasa Inggris mengenai regular dan irregular verb. Nah, maksudnya apa? Regular verb itu kata kerja beraturan. Jadi beraturan itu seperti apa? Nanti kita bahas tersendiri ya. Di bab tersendiri nanti. Irregular verb berarti kebalikannya atau lawan katanya, yaitu kata kerja tidak beraturan. Verb itu kata kerja gitu ya. Oke. Kira-kira sudah ada bayangan belum sampai penjelasan agenda untuk malam ini? Ada yang ditanyakan untuk agendanya? Protes, Pak. Kalau boleh saya interupsi, jangan terlalu banyak pembahasannya. Nah, contohnya gitu. Boleh, silakan. Monggo, ada yang
komen? Ada yang kasih saran mengenai agenda hari ini, malam ini? Kita akan bahas semua materi dalam agenda malam ini pelan-pelan kok, tidak terburu-buru. Jadi apabila nanti dalam penjelasan di tengah-tengah penjelasan ada yang tidak mengerti atau kurang memahami atau terlalu cepat, silakan nanti tanyakan ya. Baik. No comment. Baik ya, kita mulai tenses. Nah, apa itu tenses? Tenses biasa digunakan untuk menentukan waktu. Kata kunci di sini, tenses adalah waktu. Waktu apa? Waktu penggunaan kata kerja. Nah, penggunaan kata kerja di dalam bentuk waktu. Apa contohnya? Nah, seperti tadi yang telah saya ulas bahwa tenses itu ada tiga bentuk umumnya. Yang pertama adalah past tense, present tense, dan future tense. Ulangin, pelajaran hari ini mengenai tenses, sehingga tidak ada dalam buku rekan-rekan. Ini ya, ulangi ya. Tenses dibagi menjadi tiga kategori secara umumnya. Yang pertama adalah kategori past tense. Yang kedua adalah present tense. Yang ketiga adalah future tense. Future tense. Oke, sekarang kita mulai dari tengah-tengah saja ya. Present tense. Ada yang tahu present tense itu apa? Kalau kata orang bilang, kalau kata buku adalah now. Kalau dalam bentuk waktu. Tenses, present tense khususnya, ini itu sekarang, present itu sekarang. Jadi kata kerja yang digunakan itu dalam bentuk sekarang waktunya. Pada saat ini, pada saat sekarang. Nah, nanti terlihat jelas bahwa perubahan kata kerja akan mempengaruhi bentuk waktunya. Maksudnya, pada saat sekarang, lampau dan masa depan itu berbeda kata kerjanya atau verbnya. Nah, namun pada saat sekarang, saya akan membahas mengenai present tense dulu. Oke ya. Present tense itu kata kerja yang digunakan pada saat kegiatan itu dilakukan pada saat sekarang atau sedang berlangsung. Itu namanya present tense. Nah,
berarti kita sudah bisa menebak bahwa past tense dan future tense itu adalah kata tersendiri. Nah, ada yang tahu? Kita sudah tahu present tense, berarti itu adalah kata kerja yang sedang dilakukan, yang sedang berlangsung. Kalau past tense, itu apa berarti? Ya, sekarang saya ingin bertanya past tense. Past tense, nah itu bisa dilihat dari kata past, 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 itu artinya masa lampau, masa lalu. Masa lalu itu ya, masa lalu pokoknya. Ingat lagunya aja, masa lalu. Ada masa lalu yang lalu-lalu dan masa lalu yang lampau banget, jadul. Atau masa di mana kita baru saja meninggalkannya 10 menit yang lalu. Nah, itu past tense. Bahkan bukan hanya 10 menit, 1 detik yang lalu. Nah, 1 detik yang sudah lewat itu sudah termasuk past tense. Gitu loh. Inul itu yang nyanyi masa lalu itu ya Mbak ya? Inul namanya ya. Ya wis. Pokoknya kalau mendengar past tense itu ingat Inul. Biar gampang ya. Past tense. Inul. Nah, itu. Korelasinya apa ya? Berarti past tense itu berarti dinyanyikan sama Inul. Itu adalah masa lalu. Itu. Biar ingat. Biar gampang mengingatnya. Past adalah Inul. Berarti past tense Inul. Masa lalu. Oke. Berarti artinya kata kerja atau verb itu menggunakan verb tertentu di masa lalu. Nah, nanti pembahasan past tense ini nanti setelah ini ya. Ini baru map-nya saja, baru istilahnya perjalanan waktunya. Di sini roadmap. Ada present, past dan future. Sebenarnya ini gampang diingatnya. Kita simpan dulu present di tengah-tengah, kemudian past ke belakang, future di depan. Nah, oke, sekarang pindah ke future. Set. Oke. Future. In your future. Nah, pasti sudah bisa menebak apa itu future. Kalau orang Australia bilang future. Jadi logat Australia itu future. In the future. In the future. Jadi masa depan atau masa yang akan datang. Oke, ada lagunya nggak masa depan? Biar ingat. Kan kalau past tense itu ingatnya sama Inul, berarti masa lalu. Kalau masa depan itu lagunya siapa ya? Ada yang tahu lagunya siapa? Masa depan. Inul nggak mungkin nyanyi masa depan ya? Oh, Westlife. Gimana lagunya? Wah, mantap nih. Lagunya gimana, Mbak? Pas band. Oke. Mantap. Saya malah nggak tahu ini. Masa depan. Gimana? Yang Westlife itu gimana Westlife? Ya, lagu ini loh, sebagai pengingat saja bahwa future itu adalah masa depan. Jadi kita nyanyikan, nah coba dengar lagu yang menjelaskan tentang masa depan. Gampang bahasa Inggrisnya.
semua yang mengenai masa depan itu biasanya ada will, dan will. Seperti itu bentuknya. Dengerin aja, kalau misalkan ada lagu yang menceritakan tentang masa depan, itu pasti menggunakan kata kerja untuk masa depan. Oh, I have a dream gitu ya. Saya nggak tahu. Apa sih, lupa. Ya. I got it. Ya, saya tahu lagu judulnya. Jadi coba dengerin judul lagunya Westlife itu apa ya? Itu liriknya itu tentang masa depan. Nah, masa depan maksudnya penggunaan future tense seperti apa? Gitu loh. Itu pengingatannya itu aja. Ingat-ingatnya. Nah, yang masa lalu sekarang jangan inul. Inul kan bahasa Indonesia. Yang pas past tense apa? Apa ya? Lagu apa ya yang masa lalu itu? Selain inul, ada yang tahu? Gampang sebenarnya, Mbak. Belajar tenses itu gampang. Jadi kan sering dengar lagu barat nih. Nah, dilihat aja kira-kira lagu baratnya ini maksudnya apa nih? Galau pada saat itu, galau maksudnya bukan galau. Pada saat itu berarti adalah atau yang sedang berlangsung adalah namanya present tense. Nah, coba nanti lihat lirik lagunya, di dalamnya terdapat semua verb atau kata kerja yang berisikan tentang present tense. Lagunya seperti itu. Waduh, kangen band. Masa lalu itu kangen band ya? Yang past tense. Si gas band. Wah, ya. Itu. Saya nggak up to date nih lagunya. Ya, oke lah. Nanti coba lagu yang tentang past tense. Nah, itu tuh. Broken Angel. Broken Angel. Betul, broken. Nah, broken. Nah, oke. Ini menarik, Ini menarik. Broken Angel. Oke, contohnya itu. Kalau ini Westlife katanya. Lagunya Westlife. Jadi ingat-ingat lagunya untuk masa depan Westlife, kalau ini Broken Angel, itulah. Nah, jadi ketika kita ketik atau kita klik judul lagunya Broken Angel, itu nanti keluar lirik-lirik dalam bentuk past tense. Kemudian apabila kita mengklik lagunya Westlife yang mengenai masa depan, itu masuknya ke future tense. Gampang. Oke? Nanti setelah belajar keseluruhan ini, hari ini, pertemuan ke-9 ini, nanti teman-teman, rekan-rekan, mbak-mbak, mas-mas bisa langsung menerjemahkan. Oh, ini adalah future tense. Oh, ini adalah past tense. Oh, ini adalah present tense. Oke. Oke ya. Nah, kita abaikan dulu yang future tense di sini sama future perfect di sini loh. Kita abaikan dulu. Yang 3 aja dulu. Present, past, dan future. Oke. Dilanjutkan. Nah, lanjut masih ke tenses. Mappingnya ya. Mapping tensesnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya,
bahwa present adalah now. Di sini kita bisa lihat I am, I do, I'm doing itu adalah waktu, arah waktu ya. Present, now, future adalah masa depan. Itu tulisannya kelihatan nggak ya? Mbak, tulisannya kelihatan nggak Mbak? Yang future itu tentang apa? Pas tentang apa? Future misalnya. Terlalu kecil, oke. Saya ketik ulang ya. Future itu I will be with you. Okay, misalnya I will do something. I will do something interesting. Misalkan I'm going to. Nah, nanti I'm going to sama I will itu akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. I'm going to do. Oke. Itu tenses. Kalau yang saya ketik kelihatan kan? Yang feature itu kelihatan nggak? Yang feature ini nih yang saya lingkarin ini itu kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya? Oke. Jadi future I will be seperti itu, I will do, I'm going to do gitu ya. Kemudian yang past tense itu adalah I was. Nah, sudah mulai I was diubah semuanya. Past. I was. I did. I was doing. Kayak gitu. Ini ya, saya lingkarin lagi untuk yang past tense. Kemudian yang untuk present tense itu ada I am bla bla bla, kemudian I do bla bla bla, I am doing bla bla bla. Ini untuk yang present tense. Saya lingkarin lagi. Oke. Nah, yang ini ada past perfect, present perfect, future perfect itu kita silang dulu ya. Bukan berarti tidak berarti, tapi bukan berarti tidak berarti. Maksudnya bukan berarti tidak dipakai, bukan berarti tidak berguna, tapi ini nanti kita bahas di kemudian hari. Oke ya. Ini akan saya bahas di kemudian hari. Ini jangan mikirin yang ini dulu. Jangan dipikirkan. Saya kasih tanda seru. Sudah saya pikirkan. Ya, boleh. Kalau yang sudah terlanjur ya pikirin aja dulu deh. Tapi yang belum terlanjur daripada mumet, ini jangan dipikirkan dulu. Ya, jangan dipikirin dulu, oke? Ceritanya kan pelan-pelan, kita belajarnya. So, dari sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan kah? Mengenai perbedaan present, past, dan future. Teman-teman sudah bisa membedakan kan sekarang?
apa itu past tense, apa itu present tense, dan apa itu future tense. Itu harusnya sampai saat ini sudah bisa membedakannya. Walaupun dalam penggunaan kata secara khusus atau kata kerja secara khusus belum saya singgung. Ya wis ora apa-apa, Mbak Islamiyah. Ora apa-apa wis kadung dipikiri sih. Ora apa-apa. Ora apa-apa wis. Yang penting pelan-pelan saja. Oke. Sekarang tiga ini aja dulu nih. 3 poin di atas ini itu ada pertanyaan kah? 3 poin di atas ini. Apakah poin itu? Nah, ini poin 1. Maksudnya poin itu di sini poin 1, poin 2, ada poin 3 di sini. Maksudnya poin 1, 2, 3 itu udah paham belum? Ya, bikin kalimat menggunakan kata di atas. Maksudnya itu perintah atau apa? Buat tugas, buat PR gitu. Ya, nanti deh. Itu dipikirkan ya. Jelas sampai saat ini itu masih ada yang bingung belum? Masih ada yang bingung nggak? Oh, dikasih contoh kalimatnya. Itu udah ada itu. I am doing. I am. I do. I was. Oke, sekarang kata future misalkan ya. Berarti request-nya adalah future aja. Atau nanti saya jelasin satu persatu. Ulangi lagi. Baik, mulai dari simple present atau ya present yang simple-simple. Nah, kita pindah ke papan putih. Saya pindah ke papan putih ya. Oke. Tadi poin 1. Past tense. Nah, yuk. Ada yang mau nyoba? Nanti saya buka tulisannya. Nanti Mbak coba tulis di papan tulis, di papan putihnya. Ada yang mau nyoba? Ngacung-ngacung. Past tense. Saya kasih contoh. Nah ini, raise hand. Ada yang ngacu. Mbak Yuni. Oke, Mbak Yuni. Coba tulis Mbak Yuni. Bisa nggak? Coba tulis Mbak Yuni di situ. Coba tulis di situ Mbak. Bisa nggak? Oke, silakan. Jadi gantian yang ingin coba, monggo acungkan tangan. Raise your hand. Ayo, jangan terlalu lama.
Nah, ini untuk yang past tense dulu ya. Oke, Mbak Siti, monggo. Saya buka tulisannya di fitur tulis Mbak. Mbak bisa nulis di papan tulis. Mbak atau Mas, monggo tulis. Ya, tulis dulu. Ditulis dulu di depan apa yang mau coba contohnya, nanti saya koreksi satu-satu. Ups. Ya, Mbak Diajeng, monggo Mbak Diajeng. Semuanya saya buka tulisannya untuk menulis di papan tulis. Ya, nggak apa-apa, nanti kita koreksi bareng-bareng. Mbak Diajeng pakai teks aja tuh. Pakai teks, nah ya, oke, good. Oke, Mbak Devita, monggo tulis. Sudah saya buka ininya, fitur untuk nulisnya, semuanya. Silahkan. Oke, coba nanti saya copy satu-satu yang ada yang sudah. Nah, saya rapihkan punya teman-teman di sini. Oke, gitu. Nanti saya koreksi. Wah, jangan buka itu, jangan buka whiteboard lagi. Di whiteboard satu aja, Mbak. Contohnya. Oke. Nanti punya teman-teman saya kopikan semua di sini. Ya wes, nggak apa-apa. Kita sudahin dulu ya tulisnya. Saya tutup lagi. Saya tutup lagi.
Baik, saya tulis lagi. Udah cukup nih untuk past tense-nya. Baik. Jadi nanti saya akan bantu tuliskan saja. Lebih baik itu daripada saya buka satu-satu tulisnya ribet ya. Tulis saja nanti di kolom komen. Contohnya. Jadi saya kopikan. Kita nanti koreksi bersama-sama. Oke. Ini saya nggak bisa bahas semuanya. Ada beberapa hal yang cukup menarik nanti yang bisa mewakili teman-teman ya. Oke, coba nanti kita lihat dulu di papan putihnya atau whiteboard. Coba dilihat. Dah, coba perhatikan. Oke. Nah, ini yang pertama. Oke ya. Saya bahas dulu ya, satu-satu ya. I am tomorrow morning go to hospital. Hospital. Go to hospital. I am. Nah, kalau kita berkata past tense, ingat kan yang tadi? Past tense adalah past tense. Subject plus was atau were. Oops. Atau were. Plus were. Atau oops. So subject plus verb 2, verb 2. Nah, kita sudah bisa lihat di sini subject was were kemudian s plus verb 2. Nah, dalam hal nomor 1 ini itu di sini ada I am. Nah, I am sudah I am terus ada tomorrow morning. Ini sudah mengacu ke besok. Nah, kalau besok itu future ya. Ini future. Ini udah future. Kalau udah besok itu udah future, Mbak. Nah, kalau masa depan, masa lalu itu berarti yesterday atau bla 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 2 years ago, 2 weeks ago. Nah, penanda waktunya gitu. Nah, I am itu diganti menjadi I was. Tuh. Tuh. Oke. Oke. Saya koreksi ininya dulu ya, Mbak. Kalimatnya dulu. Jadi gak apa-apa. Salah juga nanti juga makin baik kok. Oke, sekarang ke yang nomor 2. I was playing golf last Tuesday when he called me. Nah, ini bentuk kata kerja bertingkat. Kata kerja setara bertingkat. Nah, setaranya kenapa? Karena halo, cek 1 2 3. Dengar suara saya? Cek 1 2 3.
Oke. Hmm, I was playing golf last. Aduh, tadi apa? Sampai mana ya? Lupa saya. Oh iya, kata kerja bertingkat. Ada kata penghubung when. When itu ketika dalam hal ini. Jadi artinya I was playing golf last Tuesday when he called me. Saya sedang bermain golf Selasa kemarin katanya. Selasa kemarin. Saya sedang bermain golf nih. Selasa kemarin. Ketika dia, laki-laki, memanggil saya. Nah, pada saat bermain golf ada yang manggil. Nah, itu pada saat main golf ada yang manggil, berarti kejadiannya bersamaan. Oleh karena itu disebut kalimat bermajemuk bertingkat, kalimat majemuk paralel atau setara gitu ya. Itu sebenarnya sudah terlalu rumit. Nah, kita abaikan dulu yang when he called me-nya. Diabaikan dulu yang ininya. Kenapa diabaikan? Kita coba kalimat yang simpel dulu ya. Kita coba kalimat-kalimat yang simpel. Oke. I was playing. Nah, ini sudah betul. Nah, ada keterangan waktunya. Last Tuesday. Oke, ini sudah bisa diterima. Gitu ya. Saya sedang bermain golf. Kapan? Last Tuesday. Sebenarnya tanpa last Tuesday pun itu sudah bisa kelihatan dari to be-nya di sini. Was itu kata ganti dari I am. I am jadi I was. I am playing jadi I was playing. Gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga. I was doing gardening last Sunday. Nah, ada dua kata kerja di situ. Doing dan gardening. Saya mengerjakan pekerjaan kebun. Itu maksudnya kali. Saya mengerjakan berkebun. Double ya. Jadi yang dihapus paling doing-nya ya. I was gardening last Sunday. Gitu, oke. Doing-nya dihapus. Oke. Kemudian yang keempat. I was doing laundry yesterday. Nah, saya mengerjakan atau saya melaundry kemarin. Sedang laundry kemarin gitu. Ya, oke. Ini bisa diterima. I was sick 2 days ago. Wah, ini udah ada was, udah ada keterangan waktu di sini. 2 days ago. Itu bisa ya. Oke. Kemudian Mbak Ci Ajeng lived. Nah, ini menarik. Lived in Taipei last year. Tahun kemarin. Nah, live. Live di sini kata kerja bentuk kedua. Verb to. Apa artinya? Nah, itu bisa berupa past tense atau ya ini sudah pasti past tense karena lived. Lived gitu ya. Nah, ini ada kenapa ini disebut oke, karena live itu berasal dari
live plus ed. Maksudnya apa? Live itu kata kerja pertama. Ya. Ini verb 1 ini. Ini verb 1. Nah, karena dia ditambah ed, karena dia ditambah ed, itu jadi verb 2. Gitu. Nah, ini bukan meninggalkan jadinya, Mbak. Bukan meninggalkan. Maksudnya di sini adalah Mbak Diajeng tinggal di Taipei tahun lalu gitu. Tinggal. Oke, nah. Sekarang bagaimana dengan I'm going to hospital now? Nah, sini udah jelas yang tentang now. Nah, ini ada kata kunci now. Sama I am going to. Nah, itu sudah pasti present. Nah, ini udah nomor 2. Present tense. Gitu, Mbak. Dan Mas. Gitu, Mas. I'm going to hospital now. Nah, itu udah ke present tense. Now, ada now. Sebenarnya dia bisa berubah ke future kalau tidak ada now-nya. Oke. Sekarang bagaimana dengan future? Ini sekarang ke past tense dulu ya, present tense. Nah, present tense itu sebenarnya gampang. Apa yang berkaitan dengan saat ini atau fakta itu semuanya menggunakan present tense. Seperti halnya dengan she, I'm, atau he is smart. He is smart. Nah, oke, kemudian she is beautiful. She's beautiful. Kemudian lagi nah, kenapa diganti? Nah, rumusnya gini. Subjek plus verb 1 itu sudah menjadi verb 1. Oke, ini adalah subjek. Subjek. Verb ini bentuk 1. Nah, nanti saya akan menjelaskan
Apa itu verb 1, verb 2, verb 3, irregular verb, regular verb. Nanti di slide selanjutnya ya, slide berikutnya. Oke. Sekarang saya jelaskan tentang 3 kategori ini aja dulu. Kerja. Nah, sekarang ke penggunaan future tense. Future tense. Apa itu future tense? Seperti yang tadi rekan-rekan sudah singgung bahwa future tense adalah semua yang berkaitan dengan masa depan. Apa rumusnya? Sebenarnya nanti juga saya akan singgung kembali rumusnya, tapi saya coba sini coba lebih awal. Subject plus will. Nah, plus verb 1. She will go. Oke. Kita lanjutkan ke ini dulu ya, presentasinya. Ke slide-nya. Oke, sekarang pembahasannya tentang perbandingan antara will dan going to. Bisa kelihatan tulisannya? Bisa lihat tulisannya di situ? Oke. Comparison. Comparison itu artinya perbedaan, perbandingan, pembanding gitu, antara will dan going to. Oke, yang nggak bisa lihat saya coba perbesar sini. Ini sebenarnya contoh aja, contoh kalimatnya loh. Ini contoh kalimatnya. Jadi bukan membandingkan, maksudnya membandingkan kapan kita harus menggunakan will, kapan kita harus menggunakan going to. Gitu. Ulangi. Di sini bukan membandingkan. Oke, coba saya zoom ya. Gimana zoomnya ini? Coba tulis ulang dulu deh. Possibility. Oke. Possibility. Certainty. Nah, perbedaan paling mencolok ada yang poin pertama ini loh. Mencolok banget. Mencolok mata. Ya, teman-teman sudah mulai ngantuk. Sudah mulai tidak seru lagi materinya. Oke. Masih semangat ya. Baik. Comparison between will and going to. Will can be used if we have to be a possibility in the certain time. Jadi will itu digunakan
baru mungkin, belum pasti. Betul, Pak Siti, betul Pak Siti. Jadi will digunakan yang hal-hal yang belum pasti, itu menggunakan will. Contohnya, I will reach in the future. Nah, I will be rich man in the future. I will be a doctor in the next 5 years. Nah, itu masih belum pasti. Will. Nah, kemudian, going to. Itu digunakan apabila segala sesuatunya itu sudah pasti. Ini belum pasti. Kalau ini pasti terjadi ya. Oke. Apa artinya? Coba lihat arti bahasa Indonesianya. Yang berwarna biru. Will. Itu belum pasti. Contohnya di bawah ini loh. Contohnya. It will. Nah, ini agak apa ya? Aduh, gak enak ngomongnya. It'll. Nah, aduh, susah ya. Jadi it will. Jadi ini hanya singkatan. Aduh, saya tidak bermaksud apa-apa. It will itu, nah gini. It'll. Nah, it will gitu aja. Jadi ini nggak benar ya. Penulisan gini itu adalah it will. Nah, bisa disingkat. It will itu bisa disingkat menjadi ini bacanya. It'll. Gitu ya. It'll. It will. Singkatan. Disingkat. It will probably rain tonight. Artinya nanti malam mungkin akan hujan. Nanti malam hujan nih kayaknya. Nah, bahasa gaulnya kayaknya, sepertinya, kemungkinannya. Nanti malam kemungkinannya hujan nih gitu. Itu kalau yang pakai will, belum jelas, belum pasti. Ya betul Mbak, Mas Drama, Mas Java, Mas Sastra. Oh, ada 3 mas nih. Mas Dharma, Mas Java, sama Mas Sastra. Oke. Kemudian I hope he will pass his test. Nah, saya berharap dia akan lulus tesnya, gitu. Ujiannya. I hope, saya berharap dia, laki-laki, akan lulus ujiannya. Ini loh ya, nomor 2 ini loh. I hope he will pass his test. Nah, kemudian belum pasti kan itu lulus atau enggak, lolos atau tidaknya. Kemudian yang ketiga, if we don't hurry,
We will miss our flight. Nah, oke. If we don't hurry, kalau kita tidak cepat-cepat, we will miss our flight. Kita akan kehilangan penerbangan kita gitu maksudnya. Kita akan kehilangan, akan terlewat, penerbangannya terlewat gitu. Jadi sudah terlambat gitu. Kita akan terlambat nih penerbangannya. Gitu. Oke. Kemudian nah kita ke going to. Ada apa dengan going to? Going to itu pasti terjadi, namun belum terjadi ya. Nah, itu bingung. Pasti terjadi tapi belum terjadi. Maksudnya kejadiannya akan terjadi misalkan 10 menit yang akan datang. Tapi pasti terjadi. Nah, itu ngomongnya look at those black clouds. Look at those black clouds. It's going to rain any minute. Nah, itu contohnya ada kalimat di sini nih. Hey, 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 coba lihat itu. Awannya udah hitam tuh. Awannya udah hitam. Mungkin akan hujan beberapa menit lagi nih, gitu. In few minutes to rain any minute, gitu ya. Look at those black clouds. Coba lihat itu, awannya hitam. Mungkin akan hujan dalam beberapa menit. Nah, ternyata beberapa menit kemudian hujan. Nah, itu kita menggunakan going to. It's going to rain any minutes. Oke. Nah, going to yang kedua, contohnya gini, tentang study hard lagi, belajar keras. He has studied really hard. He is definitely going to pass his test. Nah, dia sudah berjuang, dia sudah belajar sangat keras, sungguh keras, sangat keras. Ya, sesuatu belum terjadi tapi nanti akan terjadi gitu, akan. Namanya semua itu akan. Di sini artinya dua-duanya itu akan. Artinya akan. He has studied really hard. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin. He's definitely. Nah, dia pasti akan lulus. Walaupun itu kejadiannya pasti, tapi belum terjadi gitu. Sehingga menggunakan going to. Dia pasti akan lulus ujiannya. Kenapa akan lulus ujiannya kok pasti benar? Karena dia sudah belajar dengan keras, dengan sungguh-sungguh gitu ya. Oke, going to sama will, ada pertanyaan kah? Sampai saat ini, sampai di sini, nah, kelihatannya sudah pada lelah. Belum ya? Belum lelah, belum ngerti, atau nggak ada pertanyaan maksudnya gimana nih? Belum lelah? Semangat? Wih, mantap. Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Nanti saya rekam semuanya. Nah, ini ada pengingatnya nih. Kita tambah 10 menit lagi ya. Atau 5 menit lagi deh. Oke. Oke, waktu sekarang digunakan untuk bertanya saja. Walaupun nanti ada 3 penggunaan kata lagi.
Nah, belum selesai sebenarnya. Enggak, saya tetap semangat. Saya tetap semangat. Nah, kalau mbak-mbak, mas-mas tetap semangat, saya semakin semangat. Tenang saja, saya belum lelah. Oke, mau tanya. Tanya apa nih? Ya, nggak apa-apa. Raise your hand. Siapa nih, Mbak Siti? Gimana Mbak Siti? Subjek untuk has dan had bisa diklasifikasikan, klasifikasikan. Maksudnya gimana Mbak? Mbak Siti Nur Aini? Silakan. Maksudnya gimana ini pertanyaannya? Diklasifikasikan gimana maksudnya? Oh, yang untuk eh, pertanyaan ini mungkin ya. Oke, has sama had. Oke. He or they. Nah, he or they itu kan kata ganti orang kedua. Itu masih ada dalam pelajaran kata ganti itu loh. Kalau mengenai has sama had itu masih dalam pelajaran ini ya. He dan had. Nah, oke. He atau had. Baik. Oke, coba nanti tolong perhatikan di sini. Di whiteboard 3 aja saya jelasin dengan besar. Ini ada subjek, ada has atau have. Baru kata verb 3. Nah, oke. Ini masuknya bentuk perfect. Ya, jadi ini masuknya bentuk perfect tense. Kalau ada has-nya atau have, ini masuk perfect tense. Tense yang sempurna. Tapi gitu. Nah, perfect tense itu ternyata ada juga di past tense, future. Nah, perfect tense itu ada di past. Ada juga di present. Ada juga di future. Oke, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Jadi, has dan have itu bisa ada di past tense, ada di present, ada di future. Oke, penggunaannya. Sekarang penggunaannya. Penggunaannya adalah has. Itu untuk subjek tunggal atau jumlahnya 1. Ingat, has digunakan untuk subjek tunggal atau jumlahnya 1. Kemudian have, kita 5 menit lagi ya, tambah lagi, belum puas. Had itu untuk, ulangi, bukan had, maksud saya have itu untuk subjek ganda atau majemuk.
lebih dari satu. Coba lihat di sini, perhatikan has sama have itu penggunaan seperti apa. Plural, betul. Nah, istilah bahasa Inggrisnya has itu singular. Ini adalah singular. Yang ini adalah plural. 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 Nah, ini adalah plural. Nah, gitu. Kata benda jamak, kata subjek jamak. Oke. Sekarang has dan have digunakan pada saat present. Has atau have. Nah, bagaimana dengan ketika berada di posisi past tense? Itu semuanya berubah menjadi had. Bagaimana dengan yang di future? Alhamdulillah. Maaf ya. Aku bersin. Maaf ya bersinnya ya. Kaget ya. Nah, flu. Gitu ya. Dari tadi ngantuk ya. Oke. Maaf. Tadi belum sempat simpen mic. Oke. Kita baru sampai tadi past dan future had. Dua-duanya itu had. Nah, present itu menggunakan has atau have. Had itu untuk bentuk jamak atau jadi ini singular atau plural. Itu menggunakan had. Oke, misalkan Mbak Siti, she has finished her homework. Oke, contohnya gini, she has finished. Nah, ini pasti bentuk ketiga verbnya. Ketiga. Ini masuknya kategori sebentar, ini masuknya kategori present perfect tense. Nah, pusing kan jadinya kan? Saya tadinya hanya bahas 3 topik saja, ternyata ada yang perkembangan, makanya saya akan jelaskan lagi. Nah, contohnya lagi, she had finished her homework last night. Nah, apa bedanya? Ini sama-sama dengan bentuk ketiga. Nah, kalau I, itu pengecualian untuk I. Oke. I itu I have atau I had.
I have. Bukan I has. Ini salah. Ini salah. Jadi kalau have, I have, baru I have. Itu pengecualian, pengecualian. Oke? Nah, balik lagi ke sini. She had finished her homework last night. Itu artinya dia sudah menyelesaikan PR-nya tadi malam. Tadi malam. Nah, tadi malam di sini ulangi, kalau untuk ada had itu adalah pakai perfect. Tinggal pakai perfect, menggunakan perfect. Past, perfect, tense. Itu. Gimana? Teman-teman, rekan-rekan, saya semakin ditantang seperti itu, semakin semangat saya. Oke? Cuman saya khawatir ada teman-teman yang tidak bisa mengikutinya, Mbak. Jadi itu hanya pengetahuan saja. Sebenarnya tensis itu ada 16. Kalau boleh saya bilang, tensis itu ada 16. Kalau nggak salah. Nanti ada past continuous, past perfect continuous, past simple. Itu. Oke. Gitu loh Mbak Siti. Mbak Siti. Halo Mbak Siti. Mbak Siti ada dua ini. Mbak Siti Nuraini maksudnya. I have adanya ya. Jadi I had itu enggak, maksudnya I has itu bukan. Itu salah. Great, I appreciate it. Sir, thank you. You cleared my doubt. Oke. Welcome. You're very welcome. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak Siti. Jadi saya juga menjelaskan bisa sedetail mungkin. Oke. Itu terjemahan ya. Google. Because not everyone can absorb so quickly. Oh, maksudnya tidak dapat menyerap dengan cepat gitu ya. Karena setiap orang tidak dapat harusnya cannot, Pak. Cannot absorb so quickly dengan cepat. Cannot. Because not everyone bisa, cannot everyone bisa. Everyone can bisa. Oke. Oke, waktunya sudah habis. Bukan saya ingin meninggalkan saudara-saudara, saudari, tapi kita akan bahas, kalau misalkan ingin lebih mendalam, kita bahas nanti minggu depannya lagi ya. Minggu depan maksudnya. Boleh? Minggu depan kita bahas ini lagi ya. Bisa? Jadi kita nanti diskusi aja mengenai tensis ini sampai minggu depan gitu. Oke? Baik. Oke ya. Wah, ini semangat banget nih kalau udah mau berakhir, absennya banyak ini. Muncul semuanya. Tadi pas saya bilang ada yang nanya, enggak, itu sepi banget. Belum udah jam 10:30 ya. Ya. Oke. Kita maklum. Baik. Sekian dari saya. Mudah-mudahan oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi pada malam ini, mudah-mudahan pada malam hari ini rekan-rekan dapat menyimak dengan baik, bisa menyerap ilmunya, bisa bermanfaat.
Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau menyinggung dari saya sama teman-teman, kepada teman-teman. Mohon dimaafkan ya. Baik, sebelum saya tutup, kita akhiri dengan doa agar semua yang saya sampaikan malam ini, semua yang rekan-rekan tanyakan malam ini menjadikan manfaat di besok hari atau di hari yang akan datang, gitu ya. Baik, berdoa dimulai. Baik, alhamdulillah. Yuk, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.